Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel aku dan kali ini aku masih membahas tentang ringkasan buku yang di ebook yang aku punya yaitu Meditation. Nah, jadi kali ini aku mau ngasih tahu eh, ebooknya itu seperti apa. Nah, jadi aku akan ini apa? Share itu ebooknya dulu ya. Nah, jadi ini share apa meditation yaitu refleksi filsafat stoicisme oleh Kaisar Romawi yang relevan hingga kini. Nah, siapa penulisnya yaitu Marcus Aurelius. Nah, kita lanjut ke yang nomor satu. Belum. Filosofi kehidupan dari Kaisar Romawi, Marcus Aurelius adalah seorang Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik yang hidup pada abad kedua Masehi. Meditation bukan buku yang ia tulis untuk orang lain, melainkan kumpulan pemikirannya sendiri, semacam jurnal pribadi tentang bagaimana menghadapi kehidupan kehidupan dengan bijaksana. Nah, di sini bakal dijelaskan apa sih meditasi itu dan apa itu stoik yang yang digambarkan filosofi kehidupan dari Kaisar Romawi. Buku ini menjadi salah satu karya filosofi Stoikisme paling berpengaruh sepanjang sejarah. Intinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan tindakan kita sendiri. Bagi Markus, kehidupan penuh tantangan, penderitaan, dan ketidakpastian, tapi dengan pikiran yang kuat, disiplin diri, dan kebijaksanaan kita bisa menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini udah lanjut ke poin pertama, yaitu kendalikan apa yang bisa dikendalikan, terima yang tidak bisa. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Contohnya, hal yang bisa kita kendalikan yaitu pikiran, tindakan, respon terhadap situasi. Nah, biasanya kita itu pasti merespon terhadap situasi kan. Nah, itu harus bisa dikendalikan secara pribadi. Nah, yang tidak bisa kita kendalikan itu apa? Opini orang lain dan opini orang lain, kejadian tak terduga, masa lalu dan kematian. Maksudnya, misalnya jika opini orang lain itu buruk atau kalian masih memikirkan opini itu, berarti hal ini tidak bisa dikendalikan oleh kalian sendiri. Markus mengajarkan bahwa kita seharusnya hanya fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Jika sesuatu di luar kendali kita, maka mengkhawatirkan hanya akan membuang-buang energi saja. Benar, guys. Dua, jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. Kemarahan, iri, hati, ketakutan, semua emosi negatif ini hanya menyakiti diri kita sendiri. Menurut Markus, ketika seseorang berbuat buruk padamu, jangan langsung marah atau membalas. Sebaiknya lihatlah tindakan mereka sebagai refleksi dari ketidaktahuan atau penderitaan mereka sendiri. Nah, aduh bentar, maaf ya ini. Menurut Markus, Allahu Akbar. Nah, menurut Markus, mana sih?
Jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. Kemarahan, iri hati. Iri hati itu bisa saja kalian iri dengan apa yang kalian tidak punya. Itu menjadikan kalian itu tidak bisa terkendalikan. Jadi kalau misalkan kita iri hati, kita harus tahu bagaimana obat dari iri hati tersebut. Kita harus menyadari bahwasanya kita itu iri dengan hal tersebut. Nah, nomor tiga itu hidup itu sementara. Jangan buang waktu untuk hal yang tidak penting. Marcus Aurelius sering merenungkan betapa singkatnya hidup manusia. Sebanyak apapun harta, kekuasaan, atau pujian yang kita dapatkan, pada akhirnya kita semua akan mati. Jika kita menyadarinya, ini akan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Jangan buang waktu dengan mengkhawatirkan hal-hal kecil, mengejar validasi dari orang lain, mengeluh tentang keadaan. Tapi sebaliknya gunakan waktumu untuk melakukan yang terbaik setiap hari, membantu orang lain, menjalani hidup dengan tenang dan bersyukur. 4. Jangan mengejar validasi orang lain. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hidupnya dikendalikan oleh opini orang lain, Markus mengingatkan bahwa pendapat orang lain bukanlah urusan kita. Jangan buang hidupmu dengan berusaha membuat orang lain terkesan, karena sebaliknya jadilah pribadi yang baik berdasarkan prinsipmu sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Jadi dalam konsep di sini Markus bilang kalau misalkan kita mengejar validasi orang lain dan itu membuat orang lain terkesan, itu jatuhnya kalian itu sedang bukan jadi diri kalian sendiri, tapi jadi orang lain. Kutipan Markus, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar penderitaan, itu bukan karena hal tersebut, tetapi karena bagaimana kamu menafsirkannya. Nah, 5. Terima takdir dan jalani dengan elegan. Apa sih artinya? Dalam filosofi Stoikisme ada konsep amor fati yang artinya mencintai takdir. Kita seringkali mengeluh tentang keadaan kita, tapi Markus mengajarkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari takdirmu dan tugasmu adalah menerima dengan bijaksana. Jadi jangan melawan kenyataan, tapi hadapi dengan kepala tegak. Bahkan jika sesuatu terasa sulit atau tidak adil, tetaplah berpegang pada prinsip dan jalani dengan elegan. Nah, kalau misalkan kalian masih di fase aku harus jadi dia, aku nggak mau jadi diriku, itu berarti kayak semacam it's not me, it's like aku sedang memperagakan orang lain gitu. Jadi untuk apa kalian itu kalau misalnya kalian memperagakan orang lain kayak berperan seperti dia gitu, itu membuang energi yang kalian punya gitu. Jadi guys, kita capek sendiri, kita haus validasi orang juga. Jadi ya untuk apa? Untuk berbuat perfect di depan mata orang lain. Nah, nomor 6, bangun kebiasaan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Markus percaya bahwa hidup ini seperti latihan terus-menerus. Hmm, kalau misalkan kita masih malas-malasan, ya kalian masih bosan, terus kalian masih bermain HP, itu semacam kalian belum melakukan latihan. Setiap hari kita harus berusaha sedikit lebih baik daripada kemarin. Nah, kuncinya apa untuk membangun kebiasaan untuk menjadi lebih baik setiap harinya, yaitu sabar. Kita harus memiliki kesabaran. Ya, walaupun orang-orang mungkin udah membuat kalian habis kesabarannya, tapi
Kalau membangun kebiasaan ini berarti kalian akan merasakan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang kedua lebih berani, yang ketiga lebih tenang menghadapi masalah, dan yang keempat lebih membantu orang lain. Jadi jangan menunggu hari yang sempurna untuk berubah. Perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kesimpulannya yaitu action plan. Hidup dengan stoikisme. Nah, kesimpulannya itu harus diiringi dengan action plan. Marcus Aurelius meninggalkan warisan pemikiran yang sangat kuat. Hidup yang baik bukan tentang kenyamanan atau kesenangan, tapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dengan bijaksana. Lalu bagaimana menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 6 stoikisme, yaitu satu, fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Nah, misalkan kamu bisa mengendalikan eh, emosi emosi diri sendiri. Nah, kamu kamu lanjut atau kamu bisa fokus ke kendali emosi kalian. Jadi jangan sampai emosi itu langsung tidak terkendali. Dua, jangan biarkan emosi negatif menguasai dirimu. Yap, kalian tahu kenapa? Karena kita perlu membiarkan emosi negatif. Nah, itu bagaimana sih caranya biar tidak 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 apa ya? Tidak di ya Allah, Bruno, tidak apa menguasai diri kalian gitu. Kalau misalkan orang yang sudah berlatih untuk menahan emosi pasti bodo amatan lah, kayak like itu termasuk stoikisme. Tiga, hargai waktu, jangan buang untuk hal yang tidak penting. Nah, misalkan kalian sudah sudah, oh aku sadar bahwasanya aku membuang waktu-waktu yang lalai gitu. Yang yang aku tuh dari tadi aku ngapain, kenapa aku seperti ini gitu. Hargai waktunya, guys. Empat, berhenti mencari validasi orang lain. Nah, itu udah dijelaskan. Yang kelima, terima hidup apa adanya dan jalani dengan tenang. Enam, tingkatkan sedikit demi sedikit di setiap hari. Tingkatkan apa? Tingkatkan diri, skill, tingkatkan semuanya apa yang kamu bisa. Jika kamu bisa menerapkan prinsip-prinsip ini, hidupmu akan lebih damai, lebih bermakna, dan lebih kuat menghadapi segala tantangan. Jadi, apakah kamu siap menjalani hidup dengan kebijaksanaan seorang kaisar? Nah, itu aja dari meditasi. Sebenarnya ini menurut aku ya, buku meditation itu bukan meditasi ya, cuman setahu aku itu meditasi adalah fokus dalam suatu hal. Like fokus aja udah kayak like fokus meditasi itu. Kalau misalkan dari ringkasan buku ini lebih menjelaskan tentang stoikisme atau pengertian aku aja yang salah, tapi aku akan tetap belajar lagi apa itu meditation. Oke guys, cukup sekian aja buku e-book ini yang aku jelaskan. Nah, sampai ketemu kembali di konten selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.